Kita mulai dari ginjal. Tubuh kita memiliki dua ginjal yang bentuknya seperti kacang merah. Ginjal ini terletak di bagian kanan dan kiri tulang pinggang di dalam rongga perut. Dan letak ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri, karena ginjal kanan harus berbagi tempat dengan hati di bagian atasnya. Dan seperti inilah posisi ginjal yang terhubung dengan organ lainnya di dalam tubuh. Ginjal terhubung dengan saluran urin atau ureter, kemudian ada kantong kemih dan saluran akhir atau uretra. Struktur penyusun ginjal terdiri dari korteks, medula, kaliks, kapsul fibrous, pelvis renalis, dan ureter. Ginjal tersambung langsung dengan pembuluh vena dan arteri. Secara umum, ginjal dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu korteks yang di dalamnya terdapat nefron, medula terdiri dari tubulus contortus dan collectivus, dan pelvis renalis. Tahukah teman-teman, pada satu unit ginjal manusia terdapat 1 juta nefron. Nefron merupakan unit fungsional dan struktural terkecil dalam sistem ekskresi pada ginjal. Setiap nefron terdiri atas badan Malpighi dan saluran nefron. Badan Malpighi mengandung glomerulus yang diselubungi oleh kapsul Bowman. Glomerulus bentuknya seperti anyaman pembuluh darah untuk menyaring darah. Kemudian, saluran nefron terdiri dari tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Juga ada pembuluh-pembuluh darah yang disebut tubulus collectivus. Nah, teman-teman, berikut catatan struktur penyusun nefron. Ginjal memiliki beberapa fungsi, yaitu menjaga keseimbangan air dalam tubuh dengan mengatur volume plasma darah dan air, membuang sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, kreatin, dan zat lain yang bersifat racun, mengatur kandungan elektrolit dengan menyaring zat-zat kimia yang masih berguna bagi tubuh dan mengembalikannya ke saluran peredaran darah, menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur ekskresi garam-garam, menjaga asam basa cairan darah dengan mengekskresikan urin yang bersifat basa atau asam, dan menghasilkan zat eritropoietin dan kalsitriol. Sebagai organ ekskresi, ginjal berfungsi untuk menghasilkan urin. Urin dibentuk dengan 3 tahapan, yaitu filtrasi terjadi di glomerulus, reabsorpsi di tubulus proksimal, dan augmentasi di tubulus distal. Kemudian, hasil-hasil ekskresi akan dikumpulkan di tubulus collectivus. Pembentukan urin di ginjal diawali dengan proses penyaringan zat sisa beracun atau filtrasi. Proses ini menghasilkan urin primer yang mengandung glukosa, asam amino, air, dan garam mineral. Kemudian terjadi proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan tubuh seperti air, glukosa, asam amino, ion natrium, kalium, kalsium, dan klorida. Proses ini menghasilkan urin sekunder. Selanjutnya, zat-zat akan mengalami augmentasi, yaitu proses penambahan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam tubulus contortus distal. Proses ini menghasilkan urin sesungguhnya yang mengandung air, urea, asam urat, kreatinin, kreatin, garam mineral, serta zat warna empedu. Setelah urin dibentuk, urin akan ditampung sementara di pelvis renalis, kemudian dialirkan ke ureter dan disimpan sementara di kantung kemih. Jika di dalam kantung kemih tersimpan urin sekitar 200-300 ml, akan timbul refleks rasa ingin buang air kecil. Urin pun dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Jadi, proses pengeluaran urin dimulai dari ginjal, ureter, kantung kemih, dan uretra. Volume urin yang dikeluarkan setiap orang dalam sehari berbeda-beda.
Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin diantaranya hormon antidiuretik, usia, suhu atau cuaca, kondisi kesehatan, gaya hidup dan aktivitas, serta jumlah air yang diminum. Nah, sampai di sini teman-teman bisa paham ya tentang organ ekskresi ginjal.